Shalom, selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Pada saat hari ini saya mendapat kesempatan di antara kita semua untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua mendengar. Dengan tema yang berbicara berada dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman, saudara-saudara? Terus bagaimana kita bisa berada dalam lembah kekelaman? Selama beberapa menit ke depan, saya, Amos, selaku pembicara pada saat hari ini, izinkan saya untuk mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu melindungi kita pada hari ini, Bapak. Kita mengalami kesulitan, Tuhan menginginkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Hidup kita diibaratkan seperti puzzle, dan kita ditugaskan untuk menyusun puzzle itu. Dan jangan takut, Tuhan ada di samping kita. Tuhan pasti mampu dan Tuhan yang membimbing kita. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau setia dan mau selalu taat kepada Tuhan? Pemazmur menyebut satu tempat yang biasa disebut, yang sering disebutnya lembah kekelaman. Terus bagaimana lembah kekelaman itu kita tolerasikan dengan setia? Secara harfiah, kekelaman digambarkan seperti ibarat ketidakpastian, ketidakmampuan, kelemahan kita sendiri secara finansial, keadaan yang tidak menentu, kegagalan dan kebingungan. Namun, apakah ini alasan untuk kita mundur dari penyertaan Tuhan? Apakah ini yang menjadi jalan untuk kita menyerah? Jadi menurut saya, jangan kita buat satu keputusan lain selain keputusan untuk menjauh dari Tuhan. Itu adalah kesalahan kita. Tetapi walaupun kita sudah mengambil jalan yang salah, sudah keluar dari rancangan Tuhan, ingat, Tuhan tetap ada di samping kita. Tuhan menuntut kita, kembalilah secepat mungkin sebelum kita tersesat oleh hikmat kita sendiri. Jika pada hari ini kita merasa kemampuan kita merasa bahwa kekuatan kita, orang sekeliling kita mampu, suatu saat nanti mampu menyelamatkan kita dari lembah kekelaman, ya mungkin saya setuju kalau ada orang sekeliling kita, karena hubungan sosial dia bisa mendukung kita keluar dari lembah kekelaman kita. Namun jangan terlalu berharap lebih dengan orang-orang di sekitar kita, karena itu yang akan membuat kita semakin sakit. Saya ingin berikan beberapa solusi untuk kita semua. Pertama, jika kita ingin keluar atau tidak terjerat dalam kegelapan, hal pertama yang kita harus punya adalah kita punya relasi dengan Tuhan. Kita harus memiliki relasi dengan Tuhan, sehingga walaupun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Walaupun kita dalam
kekelaman, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh keinginan duniawi. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan bahwa sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di sini Daud sedang menggambarkan bagaimana dia itu berada jauh dalam tempat yang membingungkan, situasi yang membingungkan, tidak mengenakan. Dia tidak tahu arah lagi mau kemana. Dia sudah dikepung oleh musuh-musuhnya. Namun pada saat itu dia berseru, walaupun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di sini kita bisa lihat hubungan menggambarkan bahwa Yesus atau Tuhan itu dianalogikan seperti seorang gembala, sedangkan Daud adalah seekor domba. Gembala selalu mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan apa yang dimiliki untuk menyelamatkan domba-dombanya dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bukan berbicara tentang dia masuk ke suatu tempat, tapi lembah kekelaman itu bagaimana berbicara tentang kita sebagai manusia dengan pikiran kita tersesat oleh pikiran kita. Itu lembah kekelaman. Atau karena pengaruh-pengaruh sekitar kita membuat kita terjerat dan mulai sedikit bengkok, tergeser dari panggilan Tuhan. Dan secara realitas seperti mungkin kita rajin ibadah, rajin baca Alkitab, tapi pada saat di dalam pergaulan kita masih isap rokok, kita masih minum mabuk, kita masih bohong sama orang tua, kita masih menyontek, ya, itu yang menjadi disebut lembah kekelaman. Apakah kita bisa bebas dari hal itu? Sebenarnya ini hal yang mudah, tapi memiliki perlawanan yang sangat luar biasa, ya, karena yang kita lawan itu bukan masalah eksternal, tetapi tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendudukan kedagingan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan izinkan kita saat ini masuk ke dalam lembah kekelaman, seharusnya kita bersyukur. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, kita diombang-ambingkan oleh keraguan kita dan gelap gulita menyelimuti kita sehingga kita tidak melihat apa-apa. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita, sehingga walaupun kita gagal dalam menjalankan firman-Nya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Itu yang menjadi poin penting. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa bebas dari lembah kekelaman. Berikutnya adalah lembah kekelaman itu harus kita hadapi. Sebagai orang percaya, orang beriman, kita hadapi. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang mulia. Setiap belenggu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita dalam lembah kekelaman, kita mengalami kegagalan,
kita memberontak dalam rancangan Tuhan karena mungkin kita berpikir seharusnya begini, tidak begini, seharusnya begini, tidak seperti itu. Ingatlah, Tuhan, firman Tuhan selalu benar dalam segala rancangannya, dan kita patut tunduk terhadap firman Tuhan. Yang kita lawan adalah diri kita, keinginan daging kita, dan kita tetap setia pada Tuhan. Sehingga pada saat kita masuk dalam lembah kegelapan, yang kita butuhkan buat teori-teori tentang lembah kegelapan, kita butuhkan hanya satu, terang Tuhan untuk menerangi kita keluar dari tempat ini. Bagaimana terang Tuhan itu kita bisa dapat? Ya pasti jelasnya kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, pasti kita berani melangkah maju. Karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Jadi mulai saat ini saya dan kita semua harus melangkah maju dalam tantangan kita, dalam kegelapan kita, karena kita percaya kalau Tuhan mengizinkan terjadi hari ini, Tuhan yang menolong kita di hari yang depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.